Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Ibu dalam pembelajaran matematika. Dalam video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang peluang kejadian majemuk, kelanjutan dari video Ibu sebelumnya. Sebenarnya rumus-rumus yang ada pada video kali ini sudah Ibu jelaskan pada video Ibu sebelumnya. Cuman pada video kali ini akan banyak contoh-contoh soal beserta penjelasan dari Ibu yang nantinya akan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan peluang kejadian. Ya, Nak ya. Ini langsung saja peluang kejadian majemuk yang pertama. Kita akan bahas tentang komplement suatu kejadian. Nah, ini udah Ibu bahas di video Ibu sebelumnya, ada pembahasan tentang komplement suatu kejadian juga ya. Jadi komplement suatu kejadian E ditulis E berpangkat C atau disebut komplement dari kejadian E, yaitu kejadian tidak terjadi pada kejadian E. Jadi kejadian yang tidak terjadi di kejadian E. Nah, ada contoh. Misalkan pada percobaan mengambil satu kartu dari 8 kartu yang diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dari dalam sebuah kotak. Jadi ada 8 kartu, semua kartu diberi inisial 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Nah, atau diberi angka ya, diberi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi misal kejadian itu adalah kejadian terambilnya kartu bernomor 4, kejadian terambilnya kartu bernomor kurang dari 4, berarti kartu yang bernomor kurang dari 4, 4-nya nggak masuk ya. Berapa saja? Yaitu 1, 2, dan 3. Berarti E komplementnya kejadian E komplement, berarti yang bukan kejadian E. Itu sisanya nak ya, berarti kejadian tidak terambilnya kartu kurang dari 4, sisanya berapa jadinya? Jadi 4, 5, 6, 7, 8. Dari dalam kotak ini sampelnya berapa? Ada 8. Oke. Kemudian kejadian E, banyaknya kejadian E ada berapa? Ada 3. Banyaknya kejadian E komplement ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga peluang kejadian, sebelum kita bahas peluangnya, Ibu akan jelaskan sebenarnya hubungan peluang kejadian E dan peluang kejadian E komplement itu seperti apa? Seperti ini. Ini penjabarannya. Peluang kejadian E ditambah peluang kejadian E komplement sama dengan banyaknya kejadian E per banyaknya sampel ditambah banyaknya sampel dikurang kejadian E per banyaknya sampel itu sama dengan banyaknya sampel per banyaknya sampel itu ini dibagi karena sama ya, pembilang dan penyebut sama gitu ya, kemudian dibagi maka hasilnya adalah 1. Jadi hubungan antara peluang kejadian E ditambah peluang E komplement itu hasilnya 1. Dari rumus ini diperolehlah peluang kejadian E komplement itu sama dengan 1. Ini pindah ruas ke ruas kanan, positif jadi negatif. Jadi peluang kejadian E komplement itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian E. Ya, jadi pahami nak? Atau peluang kejadian E ditambah peluang kejadian E komplement itu hasilnya harus 1. Sehingga pada percobaan di atas, peluang kejadian E tadi peluang terambilnya nomor kartu yang kurang dari 4. Ya, ada 3 per 8. Sedangkan peluang E komplement berarti sisanya. Nah, peluang E komplement 5 per 8. Kalau kalian lihat ini dijumlahkan, hasilnya benar nggak 1? Kita cek ya, 3 tambah 5, 8. 8 bagi 8, 1. Benar ya berarti? Oke, seperti ini. Kita ke contoh berikutnya. Untuk peluang kejadian komplement. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola kuning. Sebuah kotak. Ya, berarti di dalam sebuah kotak itu ada bola merah, bola putih, bola kuning. Tentukan peluang terambilnya bola bukan kuning. Nah,
Ini tentukan terambilnya bola bukan kuning. Jadi kita bisa menggunakan cara kuning komplement, peluang kuning komplement, atau langsung saja yang bukan kuning berarti bola merah dan bola putih. Kalau bola merah dan bola putih tinggal kalian jumlahkan. 5 tambah 3 berapa? 8. Itu banyaknya kejadian. Sampelnya tinggal 5 tambah 3 tambah 2. Hasilnya 10. Banyaknya sampai 10. Yang bukan bola kuning 8. Jadi hasilnya 8 per 10. 8 per 10 disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 4 per 5. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua menggunakan komplement. Kalau menggunakan komplement, berarti kita misalkan dulu. Misalkan K adalah kejadian terambilnya kelereng kuning atau bola kuning. Kelereng kuning itu ada berapa? Kuning ada 2. Maka banyaknya kejadian kuning itu ada 2. Sehingga peluang kejadian terambilnya kelereng kuning atau bola kuning itu banyaknya kuning per banyaknya sampel. Banyaknya kuning berapa? 2 per 10. 2 per 10 sama dengan 1 per 5. Nah, sehingga kejadian kuning komplement, berarti kejadian terambilnya kelereng bukan kuning, itu sama dengan 1 dikurang peluang kejadian kuning. Berarti 1 dikurang 1 per 5. 1 dikurang 1 per 5, berarti 5 per 5 dikurang 1 per 5, hasilnya 4 per 5. Bisa dipahami, nak? Sangat mudah sekali ya. Yang penting kalian paham rumus peluang kejadian komplement. Oke, selanjutnya. Nah, ini kejadian majemuk yang itu maksud. Kejadian majemuk berarti ada 2 kejadian. Nah, yang kita pelajari sebelum-sebelumnya tadi hanya ada 1 kejadian ya. Jadi hanya ada 1 kejadian. Jadi kalau peluang kejadian majemuk berarti ada 2 buah kejadian atau bahkan lebih. Tapi yang kita pelajari ini 2 buah kejadian ya. Misalkan E1 dan E2 adalah 2 kejadian pada percobaan yang sama. Nah, jadi peluang kejadian atau peluang kejadian atau E1 atau E2 ini ya. Ini tanda atau. Kalau U dalam himpunan itu berarti gabungan ya. Peluang kejadian digabung dengan kejadian E1 digabung dengan kejadian E2 ini sama dengan banyaknya kejadian digabung dengan kejadian E2 per banyaknya sampel. Ini sama dengan ini penjabarannya. Sehingga diperolehlah rumus ini. Ingat, ini rumus ini dipakai jika ada irisan ya atau persekutuan di antara 2 buah kejadian ini. Nanti kita akan bahas di contoh soal maksudnya persekutuan seperti apa. Jadi misalnya kejadian pertama terambilnya kartu yang kurang dari 3. Kurang dari 4. Kurang dari 4 berarti 1, 2, 3. Sedangkan kejadian kedua itu terambilnya kartu bernomor ganjil. Bernomor ganjil, misalnya di dalam kotak itu ada 8 kartu, berarti nomor ganjil 1, 3, 5, 7. Nah, yang kurang dari 4 tadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti ada 1 dan 3. 1 dan 3 itu masuk nomor ganjil. Berarti irisannya ada, yaitu 1 dan 3 tadi. Nah itu, kalau ada irisan atau ada persekutuan di antara 2 buah kejadian ini, maka menggunakan rumus ini. Jadi peluang kejadian digabung dengan kejadian E2, atau kalau di dalam peluang ini dibaca atau peluang kejadian atau E2 sama dengan peluang kejadian E1 ditambah peluang kejadian E2 dikurang irisan dari peluang kejadian E1 dan E2. Nih rumusnya nak ya. Dan yang ini, yang selanjutnya 2 kejadian yang saling lepas. Saling lepas berarti tidak ada persekutuan di dalamnya. Ya, misal tadi ada 8 kartu dalam sebuah kotak, 8 kartu dalam sebuah kotak yang diinisialkan dengan angka kartu 1, kartu 2 sampai kartu 8. Kejadian pertama adalah peluang terambilnya bilangan ganjil atau angka ganjil. Kejadian kedua adalah peluang terambilnya angka genap. Nah, itu kan tidak ada persekutuan ya.
Kalau tidak ada persekutuan, maka menggunakan rumus ini. Tidak ada pengurangnya tadi, nak, ya, tidak ada irisannya. Kayak dua kejadian saling lepas atau saling asing, disebut juga disjoin, merupakan dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, sehingga tidak ada irisannya. Ya. E1 diiris dengan E2 itu sama dengan himpunan kosong, atau tidak ada irisan. Sehingga tidak ada pengurangan di sini. Ini penjabarannya. Jadi irisannya itu 0, nak. Jadi rumus yang kita pakai, peluang kejadian E1 digabungkan dengan E2 sama dengan peluang kejadian E1 tambah peluang kejadian E2. Tidak ada pengurangan. Nggak ada neneknya. Bentar tuh ya. Lagi belajar. Oke, Ibu lanjutkan. Jadi ini berbeda ya, nak. Kalau ini kejadian saling lepas, kalau yang di sebelah tadi ini dua buah kejadian, jadi termasuk kejadian majemuk juga. Tapi di sini ada pengurangnya. Pengurangnya adalah irisan. Irisan itu terjadi jika ada angka yang bersekutu, maksudnya yang sama di antara kejadian yang pertama dan kejadian yang kedua. Kalau yang ini tadi yang kita bahas barusan, ini tidak ada persekutuan, berarti kejadian saling lepas. Jadi kejadian pertama tidak mempengaruhi kejadian kedua. Begitu juga selanjutnya kejadian kedua tidak mempengaruhi kejadian yang pertama. Berarti tidak ada irisan di dalamnya. Nanti untuk lebih jelasnya ada contoh. Nanti dibahas apa perbedaannya. Nanti kelihatan di contoh soalnya ya. Nah ini simbolnya nih peluang kejadian A atau B. Kalau dalam peluang ini tanda gabungan ini dibaca atau. Kalau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Ini rumus ini ada di slide pada video Ibu sebelumnya ya. Nah, di sini akan diperdalam. Begitu juga dengan contoh soalnya. Oke. Kemudian yang ini dua kejadian yang saling bebas. Kalau tadi saling lepas, ini saling bebas. Dua kejadian yang saling bebas, artinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Dua kejadian E1 dan E2 saling bebas jika dan hanya jika peluang kejadian E1 dan E2 sama dengan hasil kali. Hasil kali kedua peluang itu, peluang kejadian E1 ditambah peluang kejadian E2. Ini di dalam video itu, dalam slide pada video Ibu sebelumnya juga kita udah bahas, kejadian saling bebas adalah istilah peluang dari dua buah kejadian saling bebas diperoleh dari hasil kali peluang kejadian pertama dan peluang kejadian yang kedua. Simbolnya P, peluang kejadian A dan B, ingat ya kalau dalam peluang ini irisan dibaca dan. Peluang kejadian A dan B itu sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Oke, sampai sini bisa dipahami. Jadi rumusnya tadi peluang kejadian komplement, dua buah peluang kejadian
yang ada irisannya, kemudian peluang kejadian saling lepas dan saling bebas. Yang dikali itu hanya saling bebas. Peluang kejadian yang saling bebas itu dikalikannya. Oke, latihan contoh soal. Kita udah masuk contoh soal. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa besar peluang munculnya mata dadu bilangan 5? Sebuah dadu dilempar 1 kali. Berapa besar peluang munculnya mata dadu bilangan 5? Bilangan 5 berapa? 2, 3, dan 5. Oke. Jadi jumlah bilangan primanya ada 3. Dadu bersisi 6, sampelnya ada 6. Sehingga peluang kejadiannya adalah banyaknya kejadian terambilnya bilangan prima per banyaknya sampel. Berarti 3/6 sama dengan disederhanakan 1/2. Sangat simpel sekali. Ini rumus peluang sederhana ada di slide Ibu pada video sebelumnya juga. Ini kita bahas contohnya di sini. Kemudian nomor 2, dari seperangkat kartu remi. Ibu lebih suka bilangnya kartu remi atau kartu bridge atau bridge. Diambil sebuah kartu secara acak. Berapakah peluang keluarnya kartu as? Nah, dalam kartu remi ini ada 52 kartu. Kartu as ada berapa dalam kartu remi itu? Nah, kartu as itu disimbolkan, misalnya kita simbolkan dengan B, berarti peluang kejadian B itu ada 4. Jadi dalam 52 kartu itu kartu as itu ada 4. Sehingga peluang kejadian terambilnya kartu as adalah banyaknya kejadian kartu as atau banyaknya kartu as per banyaknya seluruh kartu. Untuk banyaknya sampel. Berarti 4/52. 4/52 kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. 4 bagi 4 1, 52 bagi 4 13. Jadi 1/13 ya. Oke, contoh selanjutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola yang terdiri dari 5 bola merah, 3 bola kuning, dan 2 bola hijau. Atau ini kelereng boleh, bola boleh, anggaplah begitu ya. Bila diambil 3 bola sekaligus secara acak, berapa peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola berwarna hijau? Ini perhatikan, ini ada ada syarat 3 bola diambil sekaligus. Kemudian ada 2 bola berwarna merah dengan 2 bola merah dan 1 bola hijau. Ada berapa peluang terambil 2 merah dan 1 hijau? Maka ini menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi penjelasannya ada di slide Ibu 2 minggu yang lalu. Nanti kalau kalian lupa silahkan dibuka-buka lagi. Jadi kalau kalian dapat soal yang bentuknya seperti ini dan mirip-mirip sekali, jadi harus menggunakan kombinasi. Oke. Jadi kita misalkan kejadian C adalah kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola hijau. Pada soal diketahui banyaknya bola merah ada berapa? Ada 5. Berarti nanti kita akan cari kombinasi 5, 2. Berapa jumlah bola merahnya, terus ambil berapa. Jadi kombinasi 5, 2. Sedangkan bola hijau, lihat bola hijau ada 2. Ada 2. Terambil 1. Jadi nanti kita menggunakan kombinasi 2, 1. Tahu ya nak? Dapat 2 dari mana, dapat 1 dari mana. Jadi 2 itu banyaknya seluruh bola berwarna hijau, 1 itu yang terambil. Kalau yang merah, kombinasi 5, 2 dari mana? Banyaknya seluruh bola merah yang ada dalam sebuah kotak, kemudian yang terambil adalah 2. Ini. Jadi ini adalah banyaknya kejadian. Mengapa kita gunakan kombinasi? Karena dalam kejadian ini kita tidak memperhatikan urutan pengambilan bola. Sedangkan banyaknya ruang sampel itu jumlah seluruh bola. Kombinasi jumlah seluruh bola ada berapa? Ada 10. Yang diambil sekaligus berapa? 3. Berarti kombinasi 10 di 3. Tahu ya, dapat 10 dari mana, dapat 3 dari mana? Dapat 10 dari jumlah seluruh bola yang ada di dalam kotak. 5 tambah 3 tambah 2, ada 10 bola. Kemudian dapat 3-nya dari mana? Ini, karena diambil 3 bola secara sekaligus. Jadi semua kombinasi-kombinasi ini dapatnya
unsur-unsurnya ini diketahui dari soal. Hati-hati dalam menaruh unsur yang ada di dalam kombinasi ini, salah-salah naruh, salah taruh ya jawabannya juga salah. Nah ya. Oke, kita akan bahas. Nah, seperti ini. Jadi banyaknya kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola hijau seperti ini. Kombinasi 52 dikalikan dengan kombinasi 21. Kombinasi 52 ini 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 kurang 2 faktorial. Kombinasi 21, 2 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 2 kurang 1 faktorial. Kalau tidak ada pengurangannya ini berarti permutasi. Karena ini kombinasi harus ditambah hasil pengurangannya ya. Kita jabarkan yang ini. Ini 5 faktorial. Ini 2 faktorial. Ini berapa nak? 5 kurang 2, 3. 3 faktorial. Berarti kita stop di atas kita jabarkan. Stop di 3 faktorial. 3 faktorial kita coret. Atas dan bawah. Maksudnya kan 1 ya. Coret, kemudian 4 bagi 2, 2, 5 kali 2, 10. Nah, ini juga bisa 1 bagi 1, 1, 2 bagi 1, 2. Jadi 10 kali 2, 20. Kemudian banyaknya sampel adalah kombinasi seluruh bola, kemudian yang diambil secara sekaligus ada 3. Kombinasi 10, 3. 10 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 10 kurang 3 faktorial. 10 kurang 3 berapa? 7. Berarti yang bagian pembilang kita jabarkan stop di 7 faktorial. 7 faktorial bagi 7 faktorial bisa kita sebut habis, tapi sebenarnya bukan habis ya. 1. 7 faktorial bagi 7 faktorial 1. Kemudian 9 bagi 3, 3. 8 bagi 2, 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12 kali 10, 120. 120 bagi 1 ya 120. Sehingga peluang dari kejadian C atau kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola hijau ya dapat ditentukan seperti berikut nih. Peluang dari kejadian, banyaknya kejadian per banyaknya sampel yaitu 20 per 120 sama dengan 1 per 6. Jadi peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna hijau adalah 1 per 6. Oke, soal selanjutnya. Ini peluang anak. Peluang seorang anak terkena suatu penyakit adalah 0,15. Peluang seorang anak terkena suatu penyakit adalah 0,15. Jumlah anak dari 1000 anak yang diperkirakan tidak terkena penyakit. Yang tidak terkena penyakit dari 1000 anak ini ada berapa? Berarti kita cari dulu komplemennya atau peluang seorang anak yang tidak terkena penyakit atau komplement dari peluang seorang anak yang terkena suatu penyakit. Jadi kita kurangkan ya 1 kurang 0,15. Oke, ini gampang juga. Ya, ini permisalan saja diketahui 1, diketahui 2, kemudian D3 ini jawaban. Misal A, kejadian seorang anak terkena suatu penyakit. N besar ini banyaknya anak, ada 1000 anak. Yang ditanyakan adalah peluang harapan dari kejadian A. Berapa kira-kira anak yang tidak terkena penyakit? Nih, tes. Peluang seorang anak terkena suatu penyakit 0,15. Berarti peluang seorang anak tidak terkena suatu penyakit atau komplemennya 1 dikurang peluang seorang anak terkena penyakit. Berarti 1 dikurang 0,15. Hasilnya adalah 0,85. Sehingga frekuensi harapan kejadian seorang anak tidak terkena penyakit itu adalah peluang kejadian anak tidak terkena penyakit dikalikan dengan banyaknya anak. Itu 0,85 dikali 1000. Hasilnya 850. Jadi anak yang diperkirakan tidak terkena penyakit adalah 850 orang anak. Ya, bisa dipahami? Simpel ya, Nak ya. Oke, selanjutnya. Contoh selanjutnya. 3 keping koin atau mata uang logam yang sama-sama dilempar bersama-sama sebanyak 40 kali. 3 keping mata uang logam yang sama dilempar bersama-sama sebanyak 40 kali. Kita lempar sebanyak 40 kali 3 buah logam atau koin.
Frekuensi harapan agar muncul dua gambar di sebelah atas adalah, jadi frekuensi harapan munculnya dua gambar. Kalau dua gambar berarti dua gambar satu angka, atau tiga-tiganya gambar. Itu masuk ya, tiga-tiganya gambar itu masuk dua gambar. Ada dua gambar. Ini nih diagram pohonnya. Cara menentukan diagram pohon itu ada di slide Ibu pada video sebelumnya. Ini koin 1, koin 2, koin 3. Dalam koin atau mata uang, sampel hanya ada dua, angka dan gambar. Jadi kita pasangkan angka gambar. Kemudian di koin 3, masing-masing titik ini kita juga pasangkan kembali angka dan gambar gitu ya. Sehingga diperoleh ada berapa sampel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 koin ini ada 8 sampel. Kemarin Ibu sudah kasih tahu ya, Ibu sudah jelaskan. Di mana dapat 8 sampel itu? Kalau tanpa kita jabarkan begini gampang sekali. Banyaknya sampel berapa? 1 koin ada 2. Kemudian ada berapa koin? Ada 3. Berarti 2 berpangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 8. Benar ya? Ketika dijabarkan ternyata sampelnya 8. Angka gambar sampai gambar. Kalian lihat yang ditanya munculnya dua gambar. Yang dua gambar berapa nih? 1. Angka gambar 1. Gambar angka gambar 2. Gambar angka 3. Gambar 4. Ada 4. Berarti peluang kejadiannya 4/8. Sama dengan 1/2 kalau disederhanakan. Sehingga frekuensi harapan munculnya dua gambar adalah peluang kejadian dua gambar dikali banyaknya percobaan atau banyaknya pelemparan. Banyak pelemparan berapa? 40. Peluang dua gambar tadi berapa? 1/2. Berarti 1/2 kali 40 sama dengan 20 kali. Jadi frekuensi harapan agar munculnya dua gambar itu kira-kira sebanyak 20 kali. Selanjutnya, sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan secara bersama-sama. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 2 atau 4. Ini ada pilihan jawabannya A, B, C, atau D, atau E. Peluang mata dadu berjumlah 2 atau 4 ini saling lepas ya. Tidak ada persekutuan di dalamnya. Jadi langsung saja kita jumlahkan. Ya. Cuman sebelumnya kita harus tahu dulu, ini adalah tabel jumlah dua buah mata dadu. Kalau jumlahnya 2 itu hanya ada 1. Jumlah 2 itu hanya ada mata dadu 1 dan 1. Kalau kita jumlahkan hasilnya 2. Yang jumlahnya 3 itu hanya ada 2. 2, 1, kemudian 1, 2. Yang jumlahnya 4, 1, 2, 3. Ada 3. Yang jumlahnya 4 ada 3. Ini berjumlah 2 atau 4. Yang 2 tadi hanya ada 1. Yang jumlahnya 4 berapa? 1, 2, 3. Yaitu 1,3, 2,2, dan 3,1. Kalau dijumlahkan 4 ya, jadi ada 3. Jadi banyaknya kejadian jumlah mata dadu 2 itu hanya ada 1, yaitu jumlah mata dadu 2 hanya ada 1. Banyaknya kejadian jumlah mata dadu 4 tuh ada 3. Kemudian banyaknya sampel karena 2 buah dadunya 36. Karena tidak ada sampel persekutuan, maka kejadian ini merupakan kejadian saling lepas. Sehingga penjelasannya seperti ini, saling lepas langsung aja dijumlahkan. Nah, peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu 2 atau 4, mata dadu 2 atau 4 adalah peluang kejadian munculnya mata dadu 2 ditambah peluang kejadian munculnya mata dadu 4. Sehingga 1/36, ini 1/36 dari sini ya, ini 1, sampelnya 36, ditambah 3 per sampelnya 36. Jadi 1 tambah 3, 4/36. Kemudian disederhanakan, sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1. 36 bagi 4, 9. Jadi soal ini jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami. Inilah soal kejadian saling lepas atau tidak mempengaruhi kejadian pertama, tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Kan yang nomor selanjutnya, contoh soal selanjutnya. Terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10.
Jika diambil kartu secara acak, maka peluang mendapat kartu bernomor bilangan prima atau bilangan ganjil. Bilangan prima berapa aja? 2, 3, 5, 7. Ya. Bilangan prima itu bilangan hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Ya, berarti 2. Kenapa 1 nggak masuk? Ya 1 nggak masuk. 1 kan cuma pembaginya hanya ada 1, dirinya sendiri aja. Gitu. Jadi dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7. Kenapa 9 nggak masuk? Karena 9 masih bisa dibagi 3, jadi nggak masuk ya nak. Oke, nah banyaknya kejadian bilangan prima itu ada 4, 2, 3, 5, 7. Ada 4. Sedangkan banyaknya kejadian terambilnya bilangan ganjil itu ada 5. 1, 3, 5, 7, 9. Banyaknya sampel yaitu banyaknya jumlah seluruh kartu ada 10. Karena bilangan prima dan bilangan ganjil memiliki sampel persekutuan. Coba lihat ini sampel persekutuannya ada berapa? Ada 3, ini ada 3, ini ada 5, ini ada 5, ini ada 7, ada 7. Berarti ada 3 buah sampel persekutuan yaitu 3, 5, dan 7. Jadi ada irisannya sebanyak 3. Maka kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas. Jadi ada pengurangannya. Ya, pengurangannya seperti rumus yang pertama tadi. Ya, kalau yang soal sebelumnya itu saling lepas karena tidak ada persekutuan. Kalau ini karena ada persekutuan, jangan lupa dikurang dengan irisannya. Ya, artinya 4/10. 4/10 ditambah 5/10 dikurang ini irisannya. Irisannya adalah 3/10. Ini penyebut sama semua, jadi kita kerjakan bagian atas saja. 4 tambah 5, 9. 9 kurang 3, 6. 6/10. Sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3. 6 bagi 3. 2. Ini 2, nah jawabannya ini bukan 3. Salah ini, itu salah seluruh. 6 bagi 3, 2. 6 bagi, nggak bisa, sorry. Tidak bisa 6 dibagi 3. Berarti hanya bisa dibagi 2. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Oh benar. Benar, Ibu nih. Namanya juga manusia naknya, jadi ada silap. Oke, sama-sama dibagi 2 karena ini bilangan genap. Ini bilangan genap. Hanya kalau bilangan genap dan genap hanya bisa dibagi dengan bilangan genap 3. Oke. Ini 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jawabannya 3/5. Benar ya. Oke. Soal selanjutnya, ini soal terakhir. Ini adalah peluang kejadian saling bebas. Ya, saling bebas berarti dikalikan. 2 buah dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan ganjil. Oke, 2 buah dadu setimbang. Ya. Ini banyaknya kejadian munculnya bilangan prima pada mata dadu pertama, yaitu 2, 3, 5. Berarti ada 3. Kemudian kejadian kedua, munculnya mata dadu yang kedua bilangan ganjil. Bilangan ganjil 1, 3, 5. Ada 3 juga. Banyaknya sampel ada 6. Ya. Oke, jawabannya tinggal langsung dikalikan saja, nah. Ya. Peluang kejadian A dan B itu sama dengan 3/6, ini 3 sampelnya 6 kali 3/6. 3/6. 3 kali 3, 9. Pecahan, ingat pecahan kalau dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 6 kali 6, 36. Jadi 9/36 sama-sama. Kita sederhanakan, kita bagi 9. 9 bagi 9, 1. 36 bagi 9, 4. Jawabannya adalah C, 1/4. Sangat mudah dan sangat bisa dipahami lah ya. Jadi kalian juga bisa membedakan mana saling lepas, mana saling bebas, mana yang tidak saling lepas tapi tidak ada persekutuan, atau saling lepas dan ada persekutuan. Nah, kalau saling bebas itu biasa ditandai dengan kata dan. Munculnya bilangan prima dan bilangan genap. Munculnya mata dadu bilangan genap dan bilangan di bawah 4, misalnya itu dan.
Kalau saling lepas itu biasanya ditandai dengan kata atau pada soal. Ingat, kalau saling bebas itu biasa ada kata penghubung dan. Kalau saling lepas itu pakai bahasa atau pakai kata penghubung atau. Ya, bisa dipahami? Nah, insya Allah bisa, nak ya. Oke, demikian ya penjelasan Ibu tentang peluang. Ini juga menutup bab kita dari kita mempelajari tentang aturan perkalian, permutasi, kombinasi, hingga ke peluang. Ini adalah materi terakhir. Nanti video selanjutnya itu kita akan membahas bab terbaru lagi. Cukup sekian, semoga penjelasan yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik dan bisa kalian terapkan dalam mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan peluang kejadian, baik kejadian biasa maupun kejadian majemuk serta frekuensi harapan suatu kejadian. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, silahkan kalian bisa tanyakan langsung ke Ibu, boleh lewat japri via WA atau video call, atau kalian cari referensi lain lewat YouTube gitu ya, yang materinya lebih menarik atau tampilannya lebih menarik dan penjelasannya lebih rinci boleh, atau lewat Google juga boleh. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.